untuk mengondisikan ini. Terima kasih. Oh, iya, iya. Ini bisa di Oke. Main maju, yang kosong. Ada yang tugas. Ayo. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam kenal ya. Nama saya Aditya Tan. Nah, jadi ini tadi pemateri pertama Mas Syarif ya, seru banget. Saya juga banyak belajar. Jadi makanya kalau saya sharing ada seminar begitu ya, misalkan saya jadi pembicara atau jadi apa namanya peserta, kalau peserta pasti dari awal. Tapi kalau jadi bicara biasanya juga ikut dari awal, gitu ya. Karena bagi saya banyak banget yang bisa saya dapatkan dan terbukti begitu tadi Mas Syarif ini gila nih saya langsung setting ke anak kantor. Belajar apa namanya tadi empati begitu ya karena bisa bilang wah iya bener nih kita harus dapetin ini. Kalau saya biasanya di ranah bisnis makro begitu ya ngelihatnya adalah sebenarnya pain-nya konsumen saya itu apa secara makro. Nah tapi bukan per proses tapi tadi saya belajar per proses tuh bisa dicari loh ternyata pain-nya. Wah jadi bagi saya seru banget. Terus tadi Mas Tirta juga cerita gitu ya saya juga belajar banyak banget sampai tadi saya tanya Mas emang ada yang mau pakai agile gitu ya. Ada juga, wah gila. Tapi benar kalau di pemerintah mungkin ada PR tersendiri begitu ya kalau pakai aja. Tapi mungkin kalau di BUMN atau swasta dia bisa lebih menerima aja. Tapi saya beruntung banget di sini, cuma teman-teman ya, saya hidup di sana aja juga melihat dapat banyak banget manfaat gitu ya. Terima kasih Mas Tirta, Mas Syarifnya kebetulan udah pulang. Oke, nah kalau di saya sesi ini ya, saya lebih fokusnya nanti lebih ke gimana sih caranya teman-teman bisa mulai secepat mungkin begitu ya. Tapi memang konsepnya memulai itu adalah satu hal begitu ya. Tapi untuk bisa survival dan kawan-kawan itu adalah hal yang berbeda. Tapi poinnya saya akan sampaikan sebenarnya ada beberapa market nih yang kita bisa atau teman-teman bisa mulai atau prepare untuk makan gitu ya. Oke, jadi kalau di saya ini adalah jadi pengusaha itu adalah jalan ninja saya. Oke, next. Nah, salam kenal ya. Jadi kalau secara ini saya asli Surabaya dari dulu di Surabaya sampai kuliah di sini juga Surabaya. Begitu, SMA 2, SMP 12. Ada yang SMP 12 di sini? Oh, nggak ada SMA 2? Oh, nggak ada juga. Oke. Kalau SI? Ya harus boleh ya. Oke. Nah, kalau bisnis saya basicnya ada dua yang saya handle day to day ya. Ada Energik, ada si Ismovin. Ismovin tuh Energik itu di consultant IT. Terus kalau Ismovin itu di production fashion ada tas begitu. Nah, Tan Studio punya bareng sama kakak saya dan Nusaraya juga kolaborasi sama senior. Oke, next. Nah, saya cerita sedikit ya teman-teman. Jadi, apa namanya, posisinya waktu saya mahasiswa itu sama seperti teman-teman. Jadi, saya nggak punya banyak privilege gitu ya. Saya beratnya dari, apa ya, saya bilang keluarga yang cukup begitu. Nah, jadi saya mau ngasih insight begitu ya, kalau misalkan teman-teman pun juga bisa melakukan ini, begitu ya. Tapi dengan caranya dan jalan teman-teman masing-masing. Oke, saya cerita sedikit mengenai journey dari saya. Dimulai dari next 2007. Jadi saya anak 2005 masuk ya, berarti 2007 mungkin sekitar semester 6. Nah, di semester 6 itu apa namanya ada satu mata kuliah saya ingat banget namanya RPL, dosennya Pak Hakim. Beliau sudah nggak di sini. Di mana? Oh, teknologi informasi. Baik. Pak Hakim, saya ingat banget ada satu tugas akhirnya atau FP-nya begitu. Intinya bikin software. Nah, saya bilang, Pak, boleh nggak Pak, softwarenya itu kliennya real? Gitu saya bilang. Terus kata Pak Hakim, emang udah punya kliennya? Oh, saya tanya dulu Pak, boleh dulu nggak
Boleh, silakan cari yang real. Udah, itu pulang, apaan gitu. Mikir, emang mau jualan ke siapa nih? Nah, kebetulan rumah saya itu ada di Baratajaya, ya, di Baratajaya, bareng ibu ya waktu itu. Nah, itu setiap kalau kan itu ngelewatin SD, namanya SD Baratajaya. Nah, di SD itu apa namanya? Saya langsung mikir, wah kayaknya tawarin di SD nih. Itu. Singkat ceritanya adalah memberanikan diri untuk datang itu PR banget ya teman-teman. Sampai di satu titik akhirnya setelah selesai Jumatan, udah Bismillah saya nekat aja datang, masuk dan benar ada barrier pertama di situ. Barrier pertama. Kira-kira siapa? Kalau mau masuk ke sekolah itu biasanya ditanyain sama siapa? Nah, satpam, benar. Dan saya ingat banget di tahun-tahun itu marak banget penculikan anak. Gitu. Jadi rada-rada garang nih. Apa namanya? Satpam-satpamnya ada begitu datang. Nah, saya langsung ngomong, Pak, saya dari mahasiswa ITS. Saya mau bantu bikin aplikasi buat SD. Gitu. Jadi ada dua poin penting ya. Saya pakai institusi besar. Institusinya apa? ITS. Dan saya pakai kata bantu. Nah, jadi akhirnya security langsung bilang, siap mas, kamu mau ketemu siapa? Wakasek, kepala TU, kepala sekolah. Oh saya bilang, kepala sekolah ada? Ada, saya ketemu kepala sekolah. Udah, jalan lah diantar. Ketemu sama kepala sekolah. Masuk, teman-teman tahu? Kepala sekolahnya itu adalah kepala sekolah SD saya dulu. Saya nggak gitu kan. Terus, manain? Saya nggak kenal kamu gitu. Iya iyalah. Nah enggak. Tapi ternyata menariknya adalah dulu waktu saya SD itu cukup pinter. SD doang. Gitu ya. Pernah dapat piala begitu dan saya waktu itu ingat menyerahkan ke beliau. Nah, beliaunya ingatnya itu doang. Oh, kamu dulu yang pernah dapat piala kan ya, Mas? Gitu. Iya, Pak. Ah, iya kamu sekarang di mana? Ngobrol lah. Nah, singkat ceritanya dapat project sama saya, yaitu adalah membuat database guru dan siswa. Aduh, ini banget lah ya. Saya kalau ingat-ingat itu, ya itu pengalaman pertama. Terus ada satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, teman-teman. Atau bukan nggak bisa jawab, tapi bingung jawabnya. Ditanya gini, oke, oke, Jung, setuju saya. Kita bikin aplikasi itu. Berapa harganya? Harganya ya, Pak. Sebentar, Pak. Saya cuma mikir waktu itu setim ada 7 orang, udahlah dapat 300 ribuan, oke. 2,1, Pak. Oke, deal. Langsung deal. Habis itu pulang terus bingung. Padahal itu baru pertama, di semester itu saya juga belajar pertama kali adalah pemrograman berbasis web, namanya PABW. Itu saya baru belajar. Dan requestnya dari kepala sekolahnya adalah bikin web, begitu kan. Nah, cara ceritanya, oh ya wes, pokoknya iso sih. Gitu. Bisa juga. Sama. Padahal begitu di rumah, ya apa cara gawe ini gitu kan. Nah, yang bilang bisa sama ya apa cara gawe itu kan dua hal yang berbeda. Habis itu ya udah belajar, malahan sudah ngelebihin dari yang diajarin di kampus begitu ya untuk pemrograman webnya. Alhamdulillah intinya beres. Tapi ini starting point ya teman-teman. Di sini saya mulai begitu ya, dan setelah itu dapat beberapa project juga di sini. Dan saya ternyata melihat kita nggak pernah tahu ya jalurnya yang diberikan Allah itu seperti apa. Dan di sini ada satu guru ya itu bilang ke orang IT-nya sekolah, bilang, Mas, suami saya itu butuh aplikasi, begitu kantornya. Siapa ya? Nah, terus saya direkomen. Ternyata beliau itu adalah istri dari seorang pejabat di Pemkot. Begitu. Nah, waktu itu saya datang dan itu adalah titik mulai saya gitu ya, masuk ke pemerintah, mengendal project, itu masih semester 8 ya. Nah, sorry, tujuan itu titik awalnya. Tapi kita bakal tahu ya. Jadi poin penting sini adalah kalau dapat atau dapat kesempatan yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu belakangnya seperti apa. Saya juga nggak ngerti. Wah, bakalan ketemu sama pejabat Pemkot begitu. Saya ketemu, saya beresin bagus. Ternyata direferensikan terus. Gitu. Jadi, wah saya juga nggak ngerti juga ya. Tapi ini kemudahan ya. Kemudahan ini bentuknya banyak. Bisa jadi dari orang tua kita, bisa jadi dari kebaikan. Kalau saya ngomong kebaikan kita, sayanya enggak lah ya. Tapi dari orang tua kita uh, bisa jadi doanya dan oke, next. 2007, lanjut ke 2009.
apa namanya, buka CV, saya bilang first mentor saya adalah Mas Robi. Mas Depta juga pasti kenal ya, anak 2003. Dan itu setelah itu saya ketemu sama first government project gitu ya, sekitar 2009. Dan bagi saya ketemu sama mentor ini satu hal yang penting juga ya, untuk kita bisa tahu, oh ternyata harus seperti ini, harus seperti ini. Cuma mentornya mau mentorin kamu apa enggak, nah itu dua hal yang berbeda. Kitanya sih mau dimentorin gitu kan, tapi mau nggak mentornya? Nah, intinya gitu. Kita harus memantaskan diri. Next. Terus di 2000, pencet lagi, Mbak, sorry. Nah, di 2012 itu saya ketemu second mentor saya, Mas Jaya Setiabudi. Ini kalau teman-teman pakar UMKM lah di skala di Indonesia, di nasional. Dan di titik itu saya sekitar uh, 5 pegawaian gitu, dan kurang lebih 10 project dari awal sampai akhir. Dan ketemu mentornya juga menarik juga ya teman-teman. Beliau itu kan ngisi seminar di mana ya, waktu itu saya cuma bilang, saya pengen bisa kenal baik nih sama Mas Jaya. Itu dalam hati saya waktu saya ikut seminar. Ketemu, ngobrol sedikit ya, namanya selesai seminar ya kita bisa ngobrol kan cuma sedikit ya. Sampai di satu titik, saya ngikut beberapa kali seminarnya beliau, dan di satu titik ketemulah, saya tahu kalau mau dari waktu seminar di Malang mau ke Pandaan. Prigen, sorry. Mau ke Prigen untuk survei. Nah, saya bilang, Mas, naik apa? Oh ada, naik mobilnya si A. Yang nyetir ada nggak mas? Aku nyetir sendiri Jung. Boleh nggak saya jadi supirnya mas? Saya bilang gitu. Ah, kamu ngapain jadi supir saya? Nggak apa mas, saya aja daripada mas J yang nyetir. Jadi ternyata teman-teman, kalau teman-teman baca literatur yang di Indonesia ya, itu kalau kita mau nempel sama mentor, itu salah satu caranya adalah menjadi driver, begitu ya. Saya nemenin tuh, putar survei sana, survei, tapi akhirnya ngobrol banyak. Oh, harusnya gini. Nah, itu akhirnya sampai satu titik. Oke, Jung, ini nomor handphone saya. Kamu kalau perlu apa-apa, telepon saya. Gitu. Dan saya bilang, Mas mau jadi mentor saya nggak? Iya, ayo, saya bantu. Gitu. Nah, sampai sekarang saya kalau telepon tanya-tanya itu pasti diterima gitu ya. Alhamdulillah. Next. 2010, lanjut ke 2000, saya lupa. 14. Nah, kita repositioning dan rebrand ya. Nah, menjadi solution hanya fokus ke government ya. Jadi kita handle swasta, tapi government dan turunnya BUMN juga kita handle. Tetapi swasta apa namanya, kita handle gitu. Tetapi yang menarik ya teman-teman, pada waktu kita fokus ke government only ya. Waktu itu sekitar 40% itu saya swasta, 60% branding ya, sama repositioning itu 60% di government. Setelah saya fokus rebranding dan positioning, ternyata omsetnya naik, teman-teman. Logikanya kan enggak ya? Kalau kita ngurangin segmen market, harusnya ya harusnya 60%. Saya waktu itu ngobrol sama co-founder, terus baca buku doang. Bukunya suruh fokus nih ke niche market. Gimana nih, mau coba fokus nggak? Tapi omset bisa hilang nih. Udah, bismillah. Akhirnya kita coba fokus. Ternyata omsetnya naik sekitar 2,5 sampai 3 kali lipat waktu itu. Di titik waktu kita rebranding. Sampai akhirnya di next. Sekarang, apa namanya, kita mungkin berarti sudah 15 tahun ya, kurang lebih. Itu sudah kurang lebih ada 300-an project yang kita handle. Sekarang posisinya ada sekitar 25 tim begitu ya, yang di kantor. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, ini banyak kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan. Next. Nah, ini adalah beberapa klien. Banyak Pemkotnya, ada beberapa BUMN, ada beberapa kementerian juga, apa namanya, ya ini kliennya. Tapi kalau ditanya, ada kenalan nggak sih mas? Nggak ada teman-teman ya. Jadi memang dimulai dari nol, dan apa namanya, yaitu kalau di bisnis ini tuh basicnya itu benar, happy konsumen atau happy customer itu adalah sebenarnya adalah yang dia bisa mereferensikan gitu ya. Jadi project saya majority adalah referensi bid begitu. Nah, alhamdulillah udah sampai di titik ini. Next. Ini yang di
Mungkin saya nggak bahas banyak ya, tapi intinya saya pengen punya bisnis retail. Dan sekarang eh, tidak mudah begitu ya. Karena ini yang menarik ya teman-teman. Kalau ini kan kita jualan di Shopee begitu ya. Kalau kita jualan di Shopee itu ada satu di Shopee Seller tuh kita bisa ngelihat penjualan tertinggi dalam satu kategori. Nah, ini ada satu kategori pouch yang paling iri, itu kan yang paling laris ya kita jual. Itu harganya mungkin sekitar 200-an ribu. Nah, begitu kita ngelihat top eh saya ngomong top 5 sampai top 7 begitu ya. Itu adalah barang dari Cina semua. Dan teman-teman tahu harganya berapa? Yang top number one itu rata-rata harganya 10.000, 12.000, 14.000. Oh, saya gila. Beli bahan aja ya teman-teman. Nggak bakalan nutut. Mau itu kulit imitasi, apalagi kulit beneran. Mau kulitnya orang juga nggak nutut gitu kan. Gimana caranya? Belum bikin tasnya loh. Terus udah jadi, wah ini saya bilang UKM-UKM di di Indonesia kalau basisnya manufaktur itu rawan banget habis nih. Bahaya banget. Wah, udah. Nah, makanya di titik ini saya mau cerita, bisnis data seru juga loh teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya bayang, yuk kita bisnis yuk, pikirannya bisnisnya apa? F&B, iya kan? Muncul biasanya top rating itu F&B pasti. Misalkan, ayo kita bikin bisnis, keluarnya biasanya keluar pertama F&B. Nah, lain kalau teman-teman teknik nih. Nah, teman-teman teknik mungkin ada keteknisannya juga begitu ya. Dan seterusnya. Nah, intinya saya sampaikan di sini, kalau kita mau running awal itu sebenarnya ada market apa sih? Intinya di situ. Next. Nah, ini pertanyaan basic yang nanti teman-teman sebisa mungkin harus bisa jawab ya. Ini pada semester berapa sih kalau boleh tahu? Tiga. Oh, yang pakai caption. Oh, oke. Ya, ya, ya. Ada lagi yang di atas semester berapa? Oh, semester 3. Lu nggak pakai caption tapi. Oke. Ya, intinya namanya sedini mungkin sudah bisa terjawab ya. Jadi pertanyaan ini menurut saya waktu saya lulus dan mungkin 3 atau 4 tahun setelahnya, saya nggak, habis itu kan saya cukup jarang ke kampus ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup sulit dijawab. Begitu ya. Nah ini padahal dengan menjawab pertanyaan ini kita akan tahu tracknya. Nah sebenarnya pada waktu kuliah itu adalah track yang teman-teman harus lalui untuk bisa mencapai targetnya dari teman-teman. Nah saya bilang apakah jadi pengusaha itu adalah yang terbaik? Bagi saya iya. Tapi apakah itu bagi semua orang seperti itu? Saya bilang tidak, begitu ya. Itu terserah, itu balik lagi ke positif dan negatif. Tapi ada satu cerita menarik ya teman-teman. Saya itu punya klien ya pejabat lah ya di instansi pemerintah, dan dia bilang gini, ketemu sama saya waktu Pak. Jadi kalau saya sama klien saya itu jatuhnya sudah kayak temen gitu ya. Jadi sudah nggak transaksional bis banget, tapi lebih kepada apa nih yang kita bisa bantu, kita bisa ngobrol gitu kan. Datang, Pak, di kantor. Datang Jung. Datang saya. Pak, gimana kabar? Ngobrol, 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 ngobrol. Kondisinya memang lagi nggak oke lah ya saat itu. Dari sisi pimpinan. Terus itu dia bilang, wah, aku pengen resign aja, Jung. Lah, ngapain Bapak resign? Yang pengen kayak Bapak itu loh banyak, loh. Saya infokan ya, rate gajinya beliau itu mungkin sekitar 60-an. Lumayan gede kan? Yang mau ke dia itu loh banyak gitu kan. Dan bilang, saya mau resign. Ngapain Bapak resign? Yang pengen kayak Bapak banyak banget tuh Pak ngantri. Aku pengen kayak kamu, Jung. Lah, emang ngapain Pak saya? Ya udah enak lah bisa ketemu sana, ngobrol sana, bisnis ini, gini, gini, gini. Oh, iya, 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 Pak. Tapi akhirnya sampai sekarang nggak resign sih. Iya iyalah 60 juta gitu kan. Apa mungkin sekarang udah naik lagi gitu ya rate-nya. Akhirnya mikir juga, wah, dapetin segini juga repot juga. Nah, makanya sebenarnya jawaban ini ya, itu akan teman-teman kalau mau bisnis sedini mungkin teman-teman. Ya, diusahakan jangan setelah lulus. Ya, kenapa? Setelah lulus itu berat. Ada dua yang bikin berat. Yang pertama, dua event yang bikin berat. Event pertama adalah event arisan. Arisan ibu-ibu. Ya, biasanya nih, ibu kita ikut arisan. Ketemu. Jeng, wah anaknya udah lulus ya dari ITS. Alhamdulillah, enggak, Bu. Wah, hebat. 3 tahun, Bu. Bisa nggak sih 3 tahun? Nggak bisa ya. Oke, 3,5 tahun, Bu. Wah, hebat job, Bu. Oke, bulan pertama. Itu lagi ngerintis bisnis tuh anaknya. Bulan kedua, loh Bu,
Oh, mungkin masih bulan kedua masih ada euforia ya, bulan ke-6 lah. Loh Bu, anaknya kok masih di rumah aja sih Bu? Nah, udah mulai tuh. Julid nih ya, ngomongnya udah aneh-aneh gitu kan. Kok masih di rumah aja? Katanya kumlot loh Bu. Lah nggak coba daftar-daftar dulu tak Bu? Ah, udah, sekali diomongin, dua kali. Terus lama-lama dipanggil. Lele, udah pulang dari ini, arisan. Duduk Le. Kamu itu sudah sekolah tinggi-tinggi gitu kan. Kumlot, kerja dulu sana lah gitu. Nah, tapi balik lagi ini adalah pilihan ya. Saya tidak bilang A lebih baik, B lebih baik gitu. Tetapi saya fokusnya adalah kalau misalkan setelah lulus mau jadi baru buka bisnis, beratnya di situ teman-teman. Ya, saya banyak banget nemuin teman-teman saya yang akhirnya mundur gara-gara orang tuanya nggak restu. Termasuk saya. Tapi waktu itu saya mulainya udah dari kuliah. Saya didudukin, saya bilang, Ibu, sebenarnya nanti kalau saya kerja, kan ujung-ujungnya saya dapat UMR. Nah, bila sudah dapat UMR, boleh nggak restu nggak Ibu kalau misalkan saya bisnis saja dulu untuk bisa membuka lapangan pekerjaan? Diem gitu kan. Ya udah, coba dulu setahun. Ya alhamdulillah tahun growth dan seterusnya. Sampai akhirnya didukung sekarang, alhamdulillah. Tapi poinnya adalah itu event pertama. Event kedua yang serem juga apa? Reuni. Nah, ini bikin aduh gitu kan ngelihat nih anak sukanya tidur nih. Temen nih ya, duduk nih ngobrol. Wah, dia terima di B, di C, di D gitu kan. Ini anak sukanya tidur. Nyontek mulu lagi sama saya begitu kan. Tapi dia keterima loh di sana. Terima di BUMN, keterima loh. Gaji berapa? Oh, double digit, double digit. Wah, tahu gitu saya kerja aja ya. Dia asumsikan dia aja keterima, apalagi saya yang kumlot misalkan begitu ya. Kan gitu kan mikirnya. Berarti kalau saya berusaha kerja, saya bisa di atasnya dia dong. Padahal dia apply juga belum tentu keterima. Bener kan ya? Karena sebenarnya apa namanya hasil itu dia membuat lebih mudah iya, tetapi tidak memastikan untuk bisa keterima. Sampai akhirnya di satu titik, ah ya udahlah aku kerja dulu. Nah, akhirnya ditutup kan bisnisnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi makanya poinnya adalah setelah lulus mau jadi apa ini harus dini mungkin teman-teman bisa jawab. Begitu ya. Nanti kalau mau pivoting terserah. Ya, tetapi sudah harus punya plan. Oh, saya mau bisnis. Mau bisnis apa? Ini. Kumpullah sama orang-orang yang punya bisnis. Cari senior-senior yang punya bisnis. Hubungin. Kenalan, ngobrol, kopdar, dan kawan-kawan. Mau masuk BUMN? Boleh. Ada yang pengen masuk BUMN? Nggak ada? Oh, oke. Jadi influencer mungkin? Oh, enggak juga ya. Nah, saya juga bingung nih. Nggak ada yang ngacung ini pengen jadi apa gitu kan ya. Oh, karena mungkin masih semester 3, oke. Tapi balik lagi secepat mungkin ya. Nah, kalau ada yang mau pengen masuk BUMN, cari. BUMN, senior-senior kita yang di BUMN siapa? Kenalan. Tanya. Oh, Mas, kalau mau masuk sana gimana sih Mas caranya? Oh, nah ternyata di BUMN ada tes. Setahu saya ya, salah satunya ada tes fisik. Begitu ya, tes olahraga. Dan itu cukup banyak yang fail di situ, teman-teman. Dia masuk, masuk, masuk. Begitu di tes fisiknya, ampun. Begitu ya, karena fokus belajar misalkan, nggak pernah olahraga dan seterusnya. Nah, kalau mau masuk BUMN ya harus olahraga dan seterusnya. Mungkin kalau entrepreneur nggak harus olahraga, nggak apa-apa. Karena nggak bakalan ditanya, lari 10 kilo, bisa nggak? Nggak juga gitu kan. Next. Oke, nah intinya teman-teman harus tahu teman-teman itu kekuatannya di mana. Dulu waktu saya awal-awal ya, awal saya ikut ngoding teman-teman. Waktu awal saya ikut ngoding, terus saya ngeliat, loh teman saya jago-jago ini, lebih jago lagi. Saya nggak mau fight sama teman-teman saya. Waktu itu co-founder awal itu sekitar waktu pertama kali setelah lulus kuliah. Jago-jago teman-teman. Saya bilang, udah kamu aja yang ngoding lah. Terus kamu apa yang Jung? Aku ketemu klien deh. Gitu. Nah, akhirnya saya memposisikan ketemu sama klien, banyak membangun relasi dan seterusnya. Karena saya ngeliat, saya mau head to head sama mereka juga saya belum tentu menang begitu ya. Dan dia lebih jago, tapi saya ngobrol sama klien, kayaknya jadi kekuatan saya. Jadi intinya adalah to grow yourself, you must know yourself. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa growth. Ya, next. Intinya adalah silakan tentukan pilihannya dan jangan nyesel. Gitu. Next. Ini bisnis jasa digital menurut saya saat ini lagi seru nih ya, lagi di atas angin. Nah, ini moga-moga dari yang saya sampaikan ini teman-teman bisa ada bayangan, nanti bisa ditambah lagi referensinya, tetapi menurut saya ini ada marketnya. Yang pertama, oh sorry,
Next. Nah, kenapa bisnis jasa? Menurut saya pribadi itu relatif lebih minim modal. Ya, karena teman-teman tidak perlu punya beli alat-alat yang aneh-aneh begitu ya. Kecuali memang bisnisnya misalkan memang peralatan aneh-aneh ya teman-teman harus beli. Tetapi basic kalau misalkan di jasa normal begitu ya, itu relatif minim modal. Minim resiko kenapa? Karena dia minim modal. Cost cenderung kecil. Kenapa? Karena biasanya hanya costnya gaji dan operasional. Begitu ya. Kalau teman-teman di tas, yang tadi saya cerita tas, aduh, ribetnya minta ampun teman-teman. Teman-teman harus ada investasi awal, beli mesin jahit lah, beli bahan, beli ini. Rentetannya banyak banget. Hitung HPP teman-teman, ngel. Gitu kan. Waduh, ini belum lagi kalau bahan ini naik, dan kawan-kawan, waduh, susah. Gitu. Nah, kalau di bisnis jasa itu relatif mudah hitung HPP-nya. Terus potensi juga di Gen Z dan Gen Alpha, begitu ya. Apa nih? Yang pertama adalah sosial media manajemen. Nah, ini teman-teman sudah mulai intinya di sini ya teman-teman. Kalau di sesi ini saya mau bilang kalau misalkan diminta buka bisnis atau teman mau buka bisnis itu coba pertimbangkan untuk bisnis jasa. Begitu ya. Ini yang saya sampaikan beberapa yang menurut saya ada marketnya dan saya sebagai usernya juga di beberapa titik ya. Sosial media manajemen sekarang memang tidak sudah mulai agak turun begitu ya, tetapi masih ada marketnya. Menurut saya itu kan tergabung di UMKM-nya Kota Surabaya dan provinsi. Ya, teman-teman. Itu yang ibu-ibu. Kalau kita ngomong UMKM itu profilnya rata-rata itu ibu-ibu, teman-teman. Ya, yang rata-rata mungkin umur 40 sampai 60. Nah, waktu itu saya ada pelatihan Kemenparekraf begitu. Si mentornya itu masih muda dan bilang gini, "Ibu-ibu semua, bapak ibu ya, tapi banyak ibunya. Bapak ibu semua." Waktu itu tentang TikTok. Bapak ibu ini kalau mau TikToknya bagus, setiap hari harus posting 6. Gitu kan, langsung ibu-ibunya. Lo nggak bisa seminggu sekali, tah. 6 gitu kan. Oh, dia sebulan sekali posting aja udah alhamdulillah begitu. Bentuknya nggak karu-karuan mana kan. Begitu. Nah, intinya saya bilang ada market nih ya untuk apa namanya sosial media manajemen. Dan kalau teman-teman buka IG itu kan kadang-kadang saya nggak ngerti kalau di IG-nya teman-teman. Di saya itu sering muncul juga iklan terkait manage sosial media manajemen. Tapi trennya memang agak turun ini. Kita next. Next. Oke. Nah, ini seru teman-teman. Menurut saya ini harusnya ranahnya kita. Tetapi banyak juga orang-orang yang non IT itu main di sini. Internet marketer itu kan basicnya dia non IT. Itu adalah banyak yang bikin ads agency. Masalahnya adalah UKM ini atau itu balik lagi darah utamanya itu apa? Sales, jualan. Bisa bikin produk bagus. Saya ketemu banyak apa teman-teman bisnis saya atau UKM begitu ya. Bagus produknya, tapi basic dia nggak bisa jualan. Nah, teman-teman bisa buka nih ads agency. Saya kasih tahu ya teman-teman. Saya pernah pakai salah satu agency untuk Ismovin di Meta base untuk itu sebelum pandemi. Ya, harganya aja udah lumayan menurut saya. Itu saya tanya, waktu itu saya pernah ikut salah satu yang gede di Jakarta untuk ads di bawah 100 juta. Itu waktu itu saya kena sekitar 8,5 untuk jasanya doang, belum biaya iklan. 8,5 juta. Ya, saya tanya, Mas, emang kliennya ada berapa? Temen-temen tahu kliennya 450. Kali kan 8 juta. Itu kalau yang di bawah under 100 juta. Yang di atas 100 juta, sampai ada yang di atas 500 juta, ada yang di atas 1 M untuk ads-nya. Spending-nya ya. Itu nilainya lebih gede lagi. 400 kalikan aja sama 8 juta deh. Udah berapa teman-teman? 3,2. Saya tanya timnya berapa? 80. Gitu. Itu salah satu yang gede gitu ya. Nah, bagi saya ini marketnya ada. Cuma memang teman-teman harus paham karena begitu mau targeting di Meta, mengiklan di Meta itu settingannya banyak banget. Dan teman-teman ya, dan konsumen teman-teman. Nah, makanya tadi pas tuh digabungkan sama design thinking. Terus ada TikTok, sorry, back. Ada TikTok juga. Saya juga pernah pakai MP itu marketplace ya. Jadi ada memang agensi yang khusus ngiklan di marketplace teman-teman. Ada Lazada, ada Shopee, ada Tokped. Saya pernah pakai
apa namanya, di Shopee. Di Shopee itu dia belum iklan ya, maksudnya belum ada ads, itu dia sekitar perorangan ya. Kalau yang tadi yang awal saya perusahaan, ini dia perorangan, dia rate-nya sekitar 4,5 sebulan untuk ngaturin ads-nya kita. Saya tanya, kliennya berapa mas? Waktu itu dia masih kerja. Waktu saya pertama kali masuk atau gabung jasanya dia masih kerja. Emang, oh mas kliennya? 15 mas. Ya, bayangin aja 15 kalikan 4, berapa sih? 60. Lumayan nggak? Lumayan. Terus sekarang saya terakhir ketemu lagi. Oh iya mas, saya sudah keluar mas. Sekarang saya udah punya tim. Sekarang udah berapa? 25-an mas. 25 kali 4 juga. Udah cakep lah untuk entry level pertama ya. Ini marketnya ada teman-teman. Gitu. Cuma tinggal gimana caranya, apa namanya, nge-ads di Meta, di TikTok juga. Saya tuh ada satu teman ya teman-teman. Brandnya mungkin kalau teman-teman tahu ada namanya Kelaya. Pernah tahu? Ini, sampo. Ya, itu orang Surabaya. Dia sebelum sebelum main di kelas itu dia mainnya dropship. Ya, saya tanya, kamu iklan sebulan berapa emang? Gak gede sih Jung, ya 3,5 lah. Dia ngiklan 3,5 M dong, sebulan. Nah, 3. Terus income ininya, revenue-nya, ya sekitar 5-6-an lah Jung. Oke oke, gak apa-apa kamu ngiklan segitu, yang penting dapetnya gitu kan. Ya itu, sekarang dia bikin brand itu namanya si Kelaya. Fokus di ads-nya TikTok. Next. Ya, terus ada live shopping agency. Live shopping agency ini, teman-teman kalau punya tempat bisa nyewain tempatnya. Di Jakarta itu ada pergeseran di beberapa ya. Itu kos-kosan dirubah menjadi live shopping agency. Sorry, tempat sewa live shopping. Ya, ini kejadian teman-teman. Di Jakarta itu udah mulai ada pergeseran kos-kosan karena kos-kosan itu 1 bulanan ya. Kalau ini dia bisa jam-jaman atau satu sesi. Kalau dihitung-hitung hasilnya, terus satuan kosan tuh bisa disekat jadi 3. Nah, kalau dihitung-hitung hasilnya jauh, masih gede ini. Nah, jadi ini ada satu juga, tapi kalau teman-teman nggak punya tempat, bisa ngebantu untuk bikin live shoppingnya. Jadi sediain orangnya. Karena orang untuk live shopping tuh saya ngeliat tuh, wah gila, dia bisa ngomong terus loh. 6 jam, Mbak. Yang klien itu kan saya tanya, loh bro, kamu ada tim live shopping? Ada, Jung. Gimana? 4 shift, Jung, 24 jam. 24 jam, Pak. Iya, satu live itu kita 3 orang biasanya satu tim, sampai 4 orang. Nah, itu kalau misalkan dia bilang, cuma nyari orangnya susah, Jung. Kalau misalkan aku bisa ketemu sama outsource yang benar gitu ya, aku mau. Nah, ada market juga, teman-teman. Ya, next. Nah, ini juga kalau teman-teman mau jump in langsung ke market gitu ya, itu sebenarnya teman-teman juga nggak harus pegang teknisnya banget. Tapi ini saya ngajarin praktikal ya, langsung bisa jamin. Tapi setelah itu, setelah nanti teman-teman nyemplung, dapat omset, dapat klien, dan kawan-kawan itu harus mikir lagi jangka panjangnya seperti apa. Tetapi menurut saya yang paling susah dari bisnis itu adalah memulai pertama. Itu part 1. Part 2-nya adalah bikin revenue-nya lebih gede. Nah, part 3-nya bisa bikin sustain. Gitu. Tapi kalau teman-teman mikirnya sustain gimana? Aduh kejauhan. Yang penting bisa jualan dulu, dapat omset dulu. Nah, makanya yang tadi saya sampaikan itu adalah gimana titik-titik teman-teman bisa segera dapat omset atau sales. Gitu. Karena saya bilang marketnya ada. Ini desain brosur misalkan. Desain itu ada brosur, ada brand identity itu kayak misalkan bikin kop surat, begitu ya, bikin kartu nama dan kawan-kawan gitu ya. Terus ada menu itu ada menu cafe, menu resto gitu dan lain-lain. Saya ngeliat marketnya ada teman-teman ya. Dan kita beli yakin ya, beli course itu kalau misalkan teman-teman bikin website profile begitu ya, untuk apa namanya, tema WordPress itu rata-rata sekitar $60 yang bagus. $60 kali 15.000 sekitar 900.000. Teman-teman di awal harusnya bisa kali gitu. Fiverr itu adalah tema tadi buku menu. Coba search buku menunya, bagus-bagus teman-teman. Harganya paling $6. Begitu, $6 kali 15.000 berarti berapa? 90.000 ya. Nah, 90.000 teman-teman jual misalkan 1,5 juta, 2 juta. Nah, intinya yang saya sampaikan ini mungkin
Receh mas. Iya, tapi ini jadi entry level. Teman. Yang menjadi problem itu kan teman-teman nggak punya entry level gitu loh. Begitu tanya, ayo bisnis. Bisnis apa mas? Jasa. Lapo mas? Gitu kan. Nah ini jawabannya. Begitu. Nah, terus nanti kalau teman-teman mau memulai di bisnis jasa, yang paling penting itu adalah portofolio. Ya, makanya saya sarankan kalau teman-teman mau memulai ini, kasih gratis teman-teman. Ya, cari yang gede, yang kira-kira kalau teman-teman pasang itu logonya, next ke teman-teman ketemu sama klien langsung, wih, kamu ngurusin ini mas, gitu. Ya, datangin orangnya atau perusahaannya. Pak, mau nggak saya bikinin apa terserah nih ya. Buku menunya bapak saya desain ulang pak. Hotel juga butuh buku menu ya teman-teman. Saya kan, oh oke mas. Contohnya gini ditunjukin. Ambil aja dari graphic river. Bagus-bagus mas. Boleh. Berapa mas biayanya? Gratis pak. Gitu aja. Kalau ditanya, mas bisnis kan nggak pakai modal. Iya, saya tadi bilang minim modal. Itu adalah modal teman-teman untuk bisa jualan nantinya. Cari satu, dapat pasang, taruh portfolio, cari lagi, taruh lagi, cari lagi, taruh lagi yang gede-gede kalau bisa teman-teman. Masukin, punya semua, udah jalan, putar. Wah, portofoliomu cakep. Ini dua teman. Kalau teman-teman masuknya di market yang uh, itu, dia dulu dia kalau portfolio teman-teman dari wah, tapi nah, kalau marketnya sebenarnya teman-teman bisa. Jadi makanya saya tanya tadi kasih gratis untuk dapetin portofolio. Nah, setelah masukin di pasar, ini nah, menarik kayak video di foto base, TikTok, corporate itu banyak kebutuhannya. Ya. Soalnya ya teman di uh, ya, kapan murah ya bilang itu setiap itu support teman. Setiap meeting, pak, dia ini bingung harus bisnis itu kalau uang gratis dalam satu ada juga CPN. Nah itu juga bilang ada juga icon. Jadi teman-teman banyak juga misalkan LGB kawan untuk ketik bisnis teman-teman teman dari kawan. Di registrasi ada proyek ya dan kemarin sudah saya ini video base tapi dari full lumayan final dan saya pakai itu nggak anak-anak yang masih tetap ngepost jadi gabung di di videonya saya dan kita tuh dia mengganti dari pro yang ya 30 dapat 10 dapat lumayan lah kalau nggak bisa di apa bikin nya saya bilang wah ya ini enak banget bikin nah sekarang dia ada project juga saya pemerintah wah kemarin saya ikut apa namanya acara di Jakarta mas videonya AI mas saya mau dong mas bikin AI bisa nggak mas lihat dulu contoh videonya bisa pak balik lagi kayak yang dulu belum ngerti padahal bisa dulu aja yang penting bagi saya ini pasti pakai tools kan udah cari aja tools keren bayar memang ya teman-teman yang bagus pasti yang berbayar gitu ya jadi nggak bisa teman-teman pakai yang gratisan tuh nggak bisa nggak apa-apa bagi saya tuh mau subscribe kan ambil sebulan bisa paling 100.000 misalkan 200.000 dan kawan mungkin 500.000 yang mahal udah riset udah keluarin jadi oh ini bagus gabung jadi nanti minta tolong chat GPT bikinin buat video apa yang kita itu bisa juga bikin prompt gini di kopas nah jadi oh ini rubah lagi ada kawan market teman-teman ya ada bisa teman-teman nggak harus bisa gitu ya tapi sebenarnya kalau mau market bisa ngoding kayak misalnya punya perusahaan kayak Mas Depta misalkan saya ya bisa juga itu marketnya gede juga ya Mas Depta ya benar oke next
Nah, ini juga saya sering pakai nih, teman-teman. Ruang kreatif undercover. Hampir semua brand gede ya, gede dalam konteks anak muda ya. Bukan gede banget kayak Zara, tapi yang lokal brand itu banyak pakai ini. Kenapa modelnya emak? Nanti teman-teman di sini lihat kadang kopi, orang ini kan di Shopee, baju ini brand ini cukup sering dipakai. Kalau dia nggak terlalu gede ya, tapi fotonya bagus banget. Dia sistemnya ini, oke, menghasilkan modelnya A, gitu ya. Dia akan foto di cafe ini, kasih gambar kafenya. Jadi kita tinggal nih, oh saya mau ikut ini, mau ikut ini, gitu nih. Kirim produknya dia foto. Juga bisa ini. Sebenarnya bikin model kayak gini. Tetapi modelnya bule. Nah, di tes itu kan ada bule kan ya? Yang kuliah di sini biasanya ikut I.O. ya, International Office I.O. Ya, harus ikut teman-teman. Nah, itu saya waktu itu sudah ngomong sama Bu Maria, itu pimpinan I.O.-nya. Boleh nggak Bu, kalau misalkan mahasiswa di bawah I.O. saya jadiin model? Boleh banget, Jung. Boleh nggak Bu minta listnya? Nah, ini lagi mau dikirim. Karena bagi saya, punya model Bu seru juga. Apalagi bikin pakai batik, kulitnya agak gitu ya. Wah, kan seru tuh kan. Jarang ketemu kan begitu kan, model batik kulitnya gelap. Bagi saya, oh seru juga, bisa dicoba nih. Ini, next. Nah, dan ini, tapi ini agak lebih kompleks ya teman-teman. Preparation-nya cukup banyak. Kayak yang, tapi ini juga marketnya oke juga gitu kan. Cuma masuk ke sini, ya ini preparation-nya agak lebih dalam. Tapi masih bisa. Marketnya sebenarnya banyak. Kadang itu kalau saya itu lebih susah dibandingkan cari projectnya. Bubble tech, tim bisnis yang bagus. Gitu. Proyek matang lagi. Kamu kalau kayak CT ya, mau bikin sesuatu yang masif banget begitu, ya itu boleh lah ngomongnya kayak begitu. Kalau kita mah masih rakyat jelata ini, udah jangan kayak gitu. Biarpun namanya sama-sama Tanjung, tapi beda nasib nih ya. Gitu. Tapi intinya adalah segera teman-teman. Mau apa serah. Intinya setelah di komitmen dan konsisten begitu ya. Jadi jangan berusaha dulu begitu, jangan persisten terus dijaga. Karena di bisnis tidak mudah teman-teman ya. Saya mungkin tahun 2012, 13 saya lawangan kerja gitu ya. Teman-teman tahu yang daftar berapa? Nggak ada teman-teman. Bukan cuma satu dua tapi nggak ada. Sampai sosokan diperpanjang gitu kan. Padahal ada yang daftar gitu kan. Nah alhamdulillah setelah ada portofolio begitu ya, terus juga apa buka lowongannya di itu yang daftar bisa 100, 200 gitu. Jadi kalau hanya segitu kami gitu ya. Paling yang mana? Nah, jadi ini kan tujuan teman-teman ya mencari jalurnya pun balik lagi serahkan kepada teman-teman karena saya bilang nggak harus jadi pengusaha. Apa namanya bisa jadi awalnya jadi profesional kayak Mas Tirta ini awalnya profesional bener ya Mas? Profesional terus akhirnya sekarang makanya tadi saya tanya loh Mas dulu saya itu bareng. Nah, itu saya bilang Jung, Mas, kita harus meeting nih sama Jakarta. Oke, aku ngajuin cuti. Ngajuin cuti. Bayangin masih kerja loh. Oke, berangkat ke sana. Satu hari terus balik. Nanti kapan lagi? Mas, harus meeting lagi. Oke, berangkat lagi. Tadi full entrepreneur. Wah, bisa juga jalurnya dari sana gitu loh. Jadi banyak jalan.
menuju Roma begitu ya. Tetapi basicnya harus dipilih. Kita harus kita dibelokin nih, nggak apa-apa. Tapi jadi intinya gini, saya itu kadang ada satu titik ya. Kalau kita selesai wisuda, ada satu event yang sering ada. Apakah itu? Ada di Geraha. Apa? Bursa Karir Job ya, begitu kan. Nah, saya selalu bilang sama teman-teman waktu itu pada ngantri, gitu, saya bilang, emang mau kerja? Iya, Jung mau kerja. Oh, emang kenapa aku pengen kerja? Ya, karena semuanya kerja, Jung. Nah, ini kan nggak pas nih. Begitu kan. Sebenarnya kan basicnya nanti sebenarnya ada satu slide yang saya hide ya, karena waktunya kayaknya nggak cukup. Saya itu merasa, teman ya, saya bikin plus minusnya atau swap lah ya. Kalau saya jadi pengusaha atau saya jadi profesional. Begitu. Saya ngeliat, kayak saya lebih cocok di kuadran ini. Begitu ya. Saya nggak bisa di manajemen, gitu ya. Ketemu orang misalkan, terus minusnya saya lihat, sampai satu titik saya minusnya jadi pengusaha, omsetnya itu down, bener teman-teman. Nah, fluktuatif. Nah, tapi fluktuatif teman-teman. Kalau fluktuatifnya, apalagi fluktuatifnya ke atas, gitu kan. Saking fluktuatifnya kita benar-benar bisa ngeliat, wih, tahu-tahu bisa ke atas banget nih. Nah, tapi alhamdulillah develop banget. Kenapa sebenarnya? Karena pada waktu kita running bisnis tuh kan kita akan selalu menjaga gimana caranya supaya omset ini turun, misalkan ya nggak apa-apa, manusiawi tapi nggak apa terjun payung gitu. Pokoknya seperti itu. Sehingga di titik saya bilang pertanyaan tadi saya bisa jawab di semester 7 setelah lulus apa? Menurut saya agak terlambat, tetapi better. Karena banyak juga di teman-teman saya yang sampai semester 8 sampai lulus nggak bisa jawab. Begitu. Dan akhirnya mengikuti. Nah, saya khawatirnya jangan sampai nyesel gitu loh, karena hidup kan cuma sekali, mudanya juga cuma sekali. Belajar paling menurut saya adalah siswa. Dan waktunya itu maksimal. Itu next. Oke, kira-kira seperti itu dari saya. Moga-moga banyak memberikan inspirasi. Segera buka bisnis kalau mau bisnis, memang jalur lain saat itu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri, setelah S2 Informasi semester 2. Ini terkait dengan statement yang memasukkan tentang tujuh dan sebagainya. Nah, cerita ini sedikit ya. Jadi mungkin dari kita saya itu dulu saya sebelumnya. Oh, bukan angka. Di S2 ini tadi saya menjadi dosen. Jadi itu Yes. saya di situ. Sip. Nah, masalah diblokkan. Jadi ketika di ini kan saya itu PNS. Nah, di pemerintah provinsi dapat daerah, nah terus di Surabaya terkait itu Oke. jadi kalau saya lolos itu semakin banyaknya itu 95% namanya itu sudah untuk jadi PNS bisa mengalahkan beberapa persen ya. Nah, ini nah, jadi saya kan tujuan saya kan pengennya dari dosen jadi dibuat tuh ya. Nah, tapi ditemukan untuk PNS. Nah, ini kan memang saya juga bisa menolak. Saya itu saya bisa apa? Saya itu kan nggak punya kekuatan ekonomi ya. Saya itu juga nggak punya penghasilan. Nah, jadi ada jalur untuk saya mempertahankan atau memperbanyak atau
caranya itu menghasilkan ekonomi saya seperti itu. Iya, iya. Nah, tapi di sisi lain impian saya itu terlalu jauh, terlalu apa namanya itu tidak menghasilkan aktivitas ekonomi seperti itu. Nah, di sisi ini bagaimana caranya bijaksana untuk memilih dan menentukan arah dan tujuan hidup saya. Baik. Wah, ini pertanyaannya lumayan berat nih. Tetapi saya jawab ya, Mas. Jadi, apa namanya, yang tadi, sebenarnya di satu titik itu kita bisa pivot, begitu ya, atau bisa bergeser. Ini adalah, apa, Mas siapa tadi, sorry? Fikri, ya. Mas Fikri mungkin bisa keterima di ASN, ya, atau potensi gitu ya, keterima di Bapenda. Bapenda itu kan berarti yang Kertajaya itu ya, Manyar situ kan ya. Nah, yang gede itu. Sana aja saya. Nah, apa namanya? Sebenarnya adalah kita nggak bakalan tahu. Ternyata dari kerja Mas, dari S1 lanjut ke S2 biarpun dosen, ternyata dari kerja keras itu muncullah potensi ya menjadi ASN. Kalau saya punya pilihan apa, itu alhamdulillah banget ya. Karena tidak semua orang itu punya keleluasaan seperti itu gitu ya. Jadi saya syukuri dulu gitu ya. Dan di kita adalah prosesnya adalah silakan. Kalau udah kayak gini kan tinggal pilih, Mas. Gitu ya. Jadi bagi saya nggak ada yang salah. Yang problem itu adalah kalau kita mengikuti sesuatu gara-gara orang lain melakukan itu. Tapi kalau kita sudah melalui pemikiran, ya, oh, ini ada nih. Kan dipikir nih pasti. Kalau jadi dosen, plusnya ini, minusnya ini. Secara rasa saya senang di sini. Saya pengen ada pengabdian di masyarakat. Bisa nggak sih di ASN itu pengabdian di masyarakat? Oh, bisa loh ternyata. Caranya gini, gini, gini. Oke, saya ambil keputusan. Nah, itu melalui pemikiran yang matang. Nah, kalau udah di titik itu, udah. Bagi saya, itu sudah dipikir gitu. Ambil, silakan. Itu tinggal pilih aja. Yang lebih susah malah, saya nggak ada pilihan kemana-mana. Itu gitu. Nah, kalau bagi saya, oke. Cuma saya ngelihat dosen itu, apa namanya, pengabdiannya gede gitu ya, untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin kalau, ini bener. Makanya, selamat nih buat Mas Yoga. Mungkin berapa dosen. Karena bagi saya, apa namanya, mungkin kalau kerja di swasta atau di BUMN, nyon sewunya hasilnya bisa lebih gede gitu kan. Tapi memilih. Nah, jadi artinya bagi saya makanya niat itu juga utama ya, teman. Jadi makanya saya di bisnis ini kenapa saya fokus ke government tadi saya belum cerita. Intinya saya itu dulu pengen PNS. Ya, saya pengen masuk BUMN atau PNS, tapi saya bilang sampai akhirnya di semester 7 saya mau jadi pengusaha, saya pupuskan saya pengen jadi PNS atau BUMN ya. Tapi saya menemukan jalan, ternyata saya bisa kontribusi loh ke negara di atau di ini dengan vendor gitu. Jadi saya tetap bisa nih memberi manfaat, saya tetap bisa mendapat moga-moga amal ya gitu ya dari yang kerja software begitu dipakai bermanfaat, moga-moga jadi amal ya. Itu pointing value yang saya pegang. Nah, kalau saya cenderung value di situ. Nah, kalau jenengan atau Mas Fikri, value-nya mau di mana? Yang pengen lebih ditonjolkan. Oh, ini. Oh, saya pengen risetnya misalkan dan kawan-kawan. Mungkin kalau riset di ASN agak berat. Ya, karena menurut atasan, ya, begitu. Sistemik banget gitu kan. Tapi kalau di dosen mungkin masih bisa banyak bergerak begitu. Tapi ini balik lagi plus minus. Pilihan aja. Gitu ya. Itu bisa. Oke, terima kasih. Halo, nama saya Dimas. Tadi mas saya bilang kalau mau bilang aja Twitter gitu kan. Saya jujur udah dari ayah saya juga itu dari dulu tuh juga saya mikir nanti gimana kalau kita kayak gitu, tapi ujung-ujungnya under deliver, jadi ujungnya kelihatannya kayak under deliver. Nah itu
di mata klien itu sangat signifikan. Nah, kira-kira untuk mengatasi atau biar meminimalisir efek menjadikan bisa kayak maksimal atau juga biar nggak kayak overall. Oke, belum nih. Pernah nggak posnya under deliver, Mas? Pernah, makanya kayak waktu itu saya disuruh kayak ngedesain UI gitu. Hah? Dan udah kayak janji oh nanti gini. Mereka tanya juga kayak oh gitu bisa nggak gitu bisa nggak, dan saya karena eh, ngikut moto itu kayak iya bisa nanti saya pikirkan dulu kayak gimana sih caranya kan. Mendekati deadline atau mendekati waktu presentasi kayak waduh ternyata susah banget ini kayak aku saya sendiri belum bisa kayak kompromi dikit setengah dia agak kecewa gitu kliennya, akhirnya saya jadi agak bad gitu kan, bad look, makanya saya jadi agak ragu-ragu lagi kayak apa ini lanjut ngikutin gitu apa jangan terlalu kompromis. Oke, sip. Terima kasih. Jadi gini, pada waktu kita menjanjikan sesuatu gitu ya, tadi yang saya bilang bisa, itu sebenarnya keluar kata bisa, itu ada pemikiran di belakang itu. Ya, tadi saya waktu kuliah tadi, saya lagi kuliah PABW, ya, basis web. Mintanya web. Bayangan saya, kepepet, saya nggak bisa, saya bisa tanya dosen. Karena kebetulan saya lagi ngambil mata kuliah itu. Sehingga saya bilang, resikonya harusnya. Nah, tinggal setelah itu, setelah saya dapat masukan, setelah itu saya ke senior. Mas, tanya gini, tanya gini, tanya gini. Nah, setelah saya dapat itu, udah isinya ngelembur. Terus pokoknya nggak mau tanya harus bisa. Gitu. Ya, karena saya udah bilang ini bisa. Tetapi basicnya ngomong bisa itu sebenarnya ada backgroundnya. Begitu. Yang AI tadi saya juga bilang kan, bisa mas, saya bisa. Kenapa? Saya yakin banyak tools-nya. Dan banyak, waktu itu saya sudah beberapa kali riset, begitu ngeliat, oh, ternyata udah bisa lo bikin video pakai AI. Begitu kan. Nah, caranya gimana? Saya nggak ngerti. Teknis kan ini. Caranya gimana? Saya nggak ngerti. Sebenarnya kondisinya, ya, begitu pitching awal, binanya itu kan UX-nya bisa, tetapi ada beberapa fitur kita tidak pakai sama user. Sebenarnya kalau bisa awal, jadi begitu saya butuh ini, janji. Misalkan saya di project juga kayak gitu. Misalkan ada tambahan-tambahan fitur yang, ini kok rada aneh nih secara teknis gitu, atau saya nggak ngerti ini bisa apa enggak. Ya saya cuma bilang, oke Pak, kita risetkan. Gitu. Tapi kita nggak janji. Nah, tetapi secara makro pekerjaan itu tetap bisa terdeliver. Partnya, sebenarnya kan makro pekerjaan terdeliver kan Mas. Cuma ada beberapa part yang bikin kecewa. Nah, ini menurut saya metode komunikasinya yang harus dikomunikasikan. Bukan masalah menjawab bisa di awalnya. Tetapi pada waktu prosesnya, nah ini yang harusnya terkomunikasi. Kalau ketemunya di deadline Mas, ya gitu kan. Sebelum deadline harusnya udah ngomong. Begitu kan. Pak, setelah saya riset, kemungkinan bisa. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau misalkan muncul kata nggak bisa, kasihlah solusi. Begitu ya, nggak doang gitu kan. Langsung, solusi yang mungkin adalah B, C. Nah, Bapak mau yang udah, kayak gitu. Udah, itu akan klik. Jadi, sebenarnya bukan salah di mengiyakan. Ya, memprosesnya itu. Ya, semoga, jadi jangan bikin, saya jadi nggak berani nih. Sebenarnya prosesnya ini yang harus dibenerin. Begitu. Nah, itu nanti by pengalaman sedikit demi sedikit. Tapi saya salut sudah berani ngambil tanggung jawab. Itu penting banget, teman-teman. Nanti masalah kita sambil jalan deg-degan ya, teman-teman. Saya tuh sampai deg-degan karena kalau udah bilang iya loh. Bagi saya saya ingat banget ya, teman. Saya waktu semester itu 5-6 ya, kejadiannya kayak begitu. Saya bilang iya, wah, ternyata loadnya lumayan juga nih. Akhirnya saya, ya ini nggak baik ya teman-teman. Tapi ini yang kejadian adalah, saya kadang nggak masuk kuliah. Begitu ya, untuk bisa deliver itu. Karena bagi saya, ini saya tanggung jawab. Tapi saya ngomong sama ibu, Mah, saya udah ambil tanggung jawab ini, saya nggak masuk. Karena berkali tidak ada yang menyekolahkan kita. Gitu. Nah, makanya oh ibu, yang penting, nah, saya cuma
rumah tangga 4 kali nggak bisa maksimal gitu. Itu kuota yang akan saya gunakan gitu loh. Tapi ini nggak bagus ya. Saya nggak ngajarin ini, tapi faktanya itu gara-gara saya ya nggak mau nggak mau. Udah, best. Sampai saya harus ngurangin waktu tidur, sampai saya harus yang lain bisa kongko nonton film dan kawan-kawan selesai kuliah saya harus ngoding dan kawan-kawan itu yang saya bayar. Dan makanya saya asik karena Mas sudah itu nggak nyakitin itu lagi. Ya, terima kasih. Untuk kuliah tamu kali ini kita akan presentasi bersama. Jadi mungkin untuk kita bisa kemampuan dan masuk bisa Ini di ini. Ini. Oh, oke. Baru lagi satu dua masih. karena sesi materi sudah berakhir, kami ucapkan jadi tak lupa juga akhirnya jumlah materi yang kami berikan juga pada bapak dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu bisa mengajar pada hari ini. Semoga nanti akan ada lebih selalu koleksi kami dan juga pemandu acara jika ada hal-hal yang menyinggung hati hadirin sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.